Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Pak Menteri Desa beserta jajaran yang saya hormati, Pak Menteri Transmigrasi beserta jajaran yang saya hormati. Rapat tematik hari ini terkait dengan bincang kita soal kehutanan desa dalam kawasan hutan ya Pak. Ada beberapa catatan meskipun teman-teman sudah banyak menyampaikan, saya menyampaikan sedikit catatan. Pak Menteri, ini memang berasa rapat dengan Kementerian Kehutanan juga, karena ternyata persoalan yang kita bincangkan adalah persoalan kehutanan ya. Dan kalau saya pinjam tagline-nya kehutanan itu, mereka sering menggunakan tagline hutan lestari, rakyat sejahtera. Gitu. Dalam satu tagline ini harusnya kita ketika bagaimana membawa pada kepentingan desa, sebagaimana tadi Pak Menteri paparkan bahwa ada 2.916 desa masuk kawasan hutan. Dalam paparan dulu Ibu Siti Nurbaya itu justru 25.863 Pak. Itu desa masuk kawasan hutan. Dan 9,2 juta rumah tangga masuk kawasan hutan. Nah ini waktu kami di Komisi 4 kemarin. Nah sehingga memang pertama berawal dari data ini juga memang perlu kita ya koordinasikan juga dengan kementerian lain, apakah yang dipaparkan oleh Kementerian Desa hari ini sama dengan data yang ada di Kementerian Kehutanan, karena tentu ada beberapa desa dalam kawasan hutan yang memang merasa ini persoalan. Pak Menteri, saya ambil di Maluku misalnya, beberapa waktu kemarin ada masyarakat di Seram bagian timur, SBT masih ditahan di penjara Pak, karena menebang pohon dalam hutan adat, hutan mereka Pak. Tapi hutan itu adalah hutan adat. Nah, dalam undang-undang kehutanan dan undang-undang konservasi itu belumlah dijelaskan secara jelas dan rinci terkait dengan hutan adat. Ini juga mengakibatkan beberapa provinsi yang belum mengeluarkan perda kawasan hutan adat atau perda adat belum bisa menerapkan keputusan MK yang menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Sehingga di beberapa provinsi itu, kemudian hutan adat juga dimasukkan dalam hutan negara. Dan statusnya bisa jadi adalah hutan konservasi, bisa jadi hutan lindung, atau hutan produksi. Iya, kalau tadi Pak Hanan bilang kalau hutan produksi mungkin ada toleransi, tapi kalau hutan konservasi atau hutan lindung taman nasional sudah tidak ada lagi tawaran. Ada beberapa desa masuk hutan lindung Pak, di belakang rumah mereka, bahkan rumah-rumah mereka, Seram Utara Pak, di Huamual, di Seram Barat, itu rumah mereka, bahkan pohon mereka, pohon cengkeh pala yang sudah turun-temurun dari nenek moyang mereka, itu milik mereka, tapi hari ini masuk dalam kawasan hutan. Nah ini beberapa hal. Di satu sisi Pak Menteri, kalau merujuk kepada
tagline hutan lestari, rakyat sejahtera, harusnya desa-desa yang punya potensi yang banyak itu, ada potensi damar, misalnya kemarin waktu saya di Kecamatan Inamosol, menyampaikan satu hari ada damar mereka, tapi mereka tidak bisa buka infrastruktur karena desa itu masuk di dalam kawasan hutan. Sehingga ongkos transportasi untuk bawa hasil produksi dari damar itu tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan, Pak. Satu kali pakai mobil 2 juta, ketika dibawa ke pasar, harga damar mereka 1.700.000, jadi mereka harus nombok untuk bisa membayar ongkos transportasi karena jalan mereka tidak ada, mereka harus berjalan 7 jam, dan juga kalau hujan sudah tidak bisa lewat karena sungai tidak bisa diseberangi karena tak ada jembatan. Nah, ini beberapa persoalan yang mengakibatkan kemiskinan dan desa tertinggal, kemiskinan ekstrim karena kemiskinan struktural. Yang tadi Pak Dian sampaikan, negara, dalam hal ini negara. Sekali lagi, di satu sisi Pak, jika masyarakat menebang atau mengambil pohon di dalam kawasan mereka yang saya sebutkan kawasan adat itu, cepat-cepat ditangkap dan dimasukkan dalam penjara, Pak. Tapi kalau ada perusahaan yang mendapatkan izin konsesi, cepat-cepat diizinkan untuk bisa tebang dan bisa merusak hutan dalam jumlah yang banyak, eksploitasi hutan secara besar-besaran, mengakibatkan desa itu menjadi rusak karena negara memberi izin kepada perusahaan untuk merusak hutan. Lalu di mana tagline hutan lestari, rakyat sejahtera. Nah, ini persoalan-persoalan yang harus Bapak sampaikan pada rakor, bahkan kepada Presiden, sebagaimana yang sering beliau pidato, bahwa pasal 33, sekali lagi pasal 33, rakyat menanti itu, Pak. Jangan sampai dibiarkan terus. Jadi daerah-daerah, ada daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah yang tidak bisa mendapatkan hak konstitusinya, mendapatkan kesejahteraan dari negara karena persoalan regulasi yang tidak selesai dan tidak selesai. Kita menabrak, kita ingin menegakkan satu regulasi, misalnya menegakkan undang-undang kehutanan, padahal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, negara harus menjamin kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, ini poin penting yang perlu juga kami sampaikan. Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.